Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Digital Payment. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelaskan mini research kita yang berjudul Persepsi Gen Z terhadap fenomena digital payment di Universitas Multimedia Nusantara. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan teknologi telah mengubah berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satunya cara orang bertransaksi. Perubahan signifikan terlihat pada munculnya berbagai metode pembayaran digital yang semakin diminati oleh masyarakat luas. Ditambah pandemi COVID-19 yang telah meningkatkan penggunaan layanan digital untuk memenuhi kebutuhan manusia sehari-hari. Riset yang dilakukan oleh Visa Indonesia menunjukkan bahwa dompet digital atau e-wallet menjadi metode pembayaran digital yang paling banyak digunakan oleh generasi Z, dengan persentase sebesar 89%. Digital payment menawarkan berbagai kemudahan dan keunggulan yang menarik minat banyak kalangan, terutama generasi muda atau yang dikenal dengan Gen Z. Generasi Z dikenal sebagai digital native, yaitu generasi yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi digital. Mereka tumbuh dalam era internet, media sosial, dan perangkat pintar yang sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari mereka. Gen Z memiliki karakteristik unik yang membedakan mereka dari generasi sebelumnya, seperti preferensi terhadap kemudahan, kecepatan, dan efisiensi dalam berbagai aspek kehidupan termasuk dalam bertransaksi. Seiring dengan perkembangan teknologi, metode pembayaran konvensional seperti uang, tunai, dan kartu kredit mulai digunakan oleh sebagian masyarakat. Namun, adopsi pembayaran digital tidak terjadi secara merata di semua kelompok. Umur, generasi yang lebih tua cenderung lebih lambat dalam mengadopsi teknologi baru dibandingkan dengan generasi yang lebih muda. Bank Indonesia atau BI mengungkapkan transaksi menggunakan QR Code atau QRIS tercatat kembali mengalami kenaikan signifikan sepanjang Januari 2024. Gubernur BI, yaitu Peri Warjio, mengatakan nominal transaksi QRIS tercatat tumbuh 149,5% year on year dan mencapai 31,65 triliun dengan jumlah pengguna 46,30 juta dan merchant 30,88 juta yang sebagian besar merupakan UMKM pada periode Januari 2024. Sementara itu, pertumbuhan pembayaran melalui ATM, debit dan kredit tercatat tumbuh tipis. Ini menunjukkan adopsi yang luas di kalangan pelaku bisnis, baik skala besar maupun skala kecil. Di sisi lain, e-wallet juga menunjukkan peningkatan pengguna yang signifikan. Peningkatan adopsi pembayaran digital oleh Gen Z tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kenyamanan dan efisiensi, tetapi juga di lingkungan sosial dan budaya yang semakin mendukung digitalisasi. Gen Z cenderung lebih terbuka terhadap inovasi teknologi dan lebih cepat beradaptasi dengan perubahan. Meskipun Gen Z dikenal sebagai pengguna teknologi cerdas, mereka tetap khawatir tentang potensi kebocoran dan keamanan data serta penipuan online. Hal ini menuntut penyedia layanan pembayaran digital untuk terus meningkatkan sistem keamanan dan memberikan edukasi kepada pengguna tentang cara bertransaksi yang aman. Oke, sekarang kita ke landasan teori. Jadi di landasan teori itu ada 3, yaitu ada generasi Z, pembayaran digital, dan QRIS. Pada generasi Z itu lahir pada 1995 sampai 2010. Tumbuh di era digital dan terampil menggunakan teknologi untuk transaksi keuangan seperti memesan makanan, membeli barang, dan membayar transportasi via smartphone. Kemudian pada digital payment, pembayaran digital adalah pemindahan uang berbasis teknologi di mana uang disimpan dan diproses secara elektronik. Kemudian QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard. QRIS adalah standar QR Code dari Bank Indonesia yang menyatukan berbagai QR dari penyedia layanan dan pembayaran. Yaitu selanjutnya bab 3, pelaksanaan survei. Jadi pelaksanaan survei ini terdapat 2 subbab, yaitu metode penelitian dan target responden. Nah, jadi yang dibahas di metode penelitian itu, metode penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif untuk mengkaji persepsi Gen Z terhadap pembayaran digital di Universitas Multimedia Nusantara pada tahun 2024. Menurut Sugiono, 2012, menyatakan bahwa penelitian kualitatif meneliti kondisi objek alamiah dengan penelitian sebagai instrumen kunci, menggunakan regulasi dan menekankan makna daripada generalisasi. Tujuan penelitian ini adalah yang pertama mengidentifikasikan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi Gen Z dalam menggunakan pembayaran digital seperti QRIS, GoPay, OVO, dan Dana. Yang penelitian tambahan melibatkan riset deskriptif dengan survei Google Form yang hasilnya dianalisis secara kualitatif untuk pemahaman yang lebih mendalam. Selanjutnya target responden. Untuk target responden pada penelitian ini adalah generasi Z yang berusia 19-24 tahun yang berstatus mahasiswa di Universitas Multimedia Nusantara. Responden harus menggunakan atau sedang menggunakan metode pembayaran seperti QRIS,
GoPay, OVO, atau Dana. Target respondennya bebas dalam hal pekerjaan asalkan masih berstatus sebagai mahasiswa di UMN. Selanjutnya, masuk ke dalam hasil dan pembahasan. Untuk pertanyaan pertama, hasil survei menunjukkan bahwa seluruh responden, sebanyak 51 orang, telah menggunakan metode pembayaran digital yang menjadi bagian penting dalam transaksi sehari-hari bagi Gen Z di Universitas Multimedia Nusantara. Adopsi ini didukung oleh kemudahan, kecepatan transaksi, promosi, diskon, serta pengaruh sosial budaya yang mendukung digitalisasi. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang kedua, berdasarkan hasil survei, sebanyak 96,1% atau 49 responden menjawab ya. Sementara 3,9% atau 2 responden tidak setuju mengenai kemudahan dan kenyamanan pembayaran dengan metode digital. Ini menunjukkan mayoritas Gen Z di Universitas Multimedia Nusantara memiliki persepsi positif terhadap pembayaran digital. Meskipun ada sebagian kecil yang mungkin masih lebih percaya terhadap metode pembayaran konvensional. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang ketiga, berdasarkan hasil survei, sebanyak 96,1% atau 49 responden sering menggunakan metode pembayaran digital. Sementara 3,9% atau 2 responden jarang menggunakannya. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa Gen Z di Universitas Multimedia Nusantara sangat sering menggunakan pembayaran digital, yang mengindikasikan bahwa mereka akrab, percaya, dan merasa nyaman dengan teknologi ini. Tingginya frekuensi penggunaan ini didorong oleh kenyamanan, kemudahan, serta keinginan akan efisiensi dan kecepatan. Gen Z di Universitas Multimedia Nusantara ini menunjukkan tingkat adaptasi teknologi yang tinggi, memanfaatkan ekosistem digital yang didukung seperti QRIS, GoPay, dan OVO, dan dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan budaya yang semakin digital. Selanjutnya, untuk pertanyaan yang keempat, berdasarkan hasil survei, sebanyak 98% atau 50 responden setuju bahwa pembayaran digital mempercepat transaksi mereka. Sementara 2% atau 1 responden tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa generasi Z lebih cepat beradaptasi dengan perubahan ini dan menemukan bahwa pembayaran digital lebih praktis dan efisien. Selanjutnya ke pertanyaan kelima, berdasarkan hasil survei 94% atau 48 responden menyatakan mereka percaya terhadap metode pembayaran digital, sedangkan 5,6 atau 3 responden mayoritas Gen Z dari Universitas Multimedia Nusantara merasa kurang aman dalam pembayaran digital karena membutuhkan layanan keamanan sehingga membutuhkan autentikasi 2 faktor seperti inskripsi data maupun perlindungan dari penipuan. Selanjutnya ke pertanyaan ke-6. Berdasarkan hasil survei, 74% atau 38 responden mengatakan bahwa mereka tidak pernah mengalami masalah dalam melakukan pembayaran transaksi digital, dan 13 responden mengatakan mengalami sedikit kendala. Biasanya itu terdapat pada koneksi yang tidak stabil, aplikasi yang error, keterlambatan transaksi maupun kekhawatiran terhadap keamanan data. Selanjutnya ke pertanyaan ke-7, menunjukkan hasil survei 98% atau 50 responden mengatakan bahwa mereka akan merekomendasikan pembayaran digital kepada orang lain, sementara 2% atau 1 responden mengatakan mereka tidak akan melakukannya karena metode pembayaran digital seperti QRIS, GoPay, dan OVO telah menjadi populer terutama di kalangan Gen Z. Selanjutnya ke pertanyaan ke-8, berdasarkan hasil survei 90% atau 46 responden menunjukkan bahwa mereka akan lebih boros dalam melakukan pembayaran digital, sementara 5 responden tidak merasa demikian. Hal ini menunjukkan bahwa dengan perilaku konsumtif dari Gen Z memberikan kemudahan dalam kecepatan transaksi serta promosi, diskon, dan cashback yang ditawarkan pada penyedia layanan dibandingkan penggunaan uang tunai. Selanjutnya, untuk kesimpulan, hasil penelitian di Universitas Multimedia Nusantara menunjukkan bahwa generasi Z cenderung mengadopsi pembayaran digital dengan cepat dan luas. Mayoritas dari responden telah terbiasa menggunakan alat pembayaran digital sebagai bagian integral dari kehidupan sehari-hari mereka, mencerminkan preferensi mereka terhadap kemudahan dan kenyamanan dalam proses transaksi. Namun, meskipun mayoritas generasi Z cenderung merasa puas dengan penggunaan pembayaran digital dan merekomendasikannya kepada orang lain, masih ada tantangan dalam hal manajemen keuangan pribadi. Hasil survei menunjukkan bahwa sebagian mereka merasa cenderung lebih impulsif atau boros saat menggunakan pembayaran digital. Ini menyoroti perlunya edukasi mengenai money management yang lebih baik untuk membantu generasi Z dalam mengembangkan kebiasaan yang lebih bijaksana dalam mengelola keuangan mereka di era digital yang semakin maju. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.